Mari belajar menjahit masker headloop 3 dimensi bersama saya Marlinda Alisuyekti dari SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Video pembelajaran ini dipersembahkan untuk siswa-siswi tunagrahita kelas 12 SMALB jurusan Tata Busana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan proses belajar membuat masker. Kemarin kalian sudah belajar memotong bahan. Nah, hari ini kita akan belajar menjahit masker dari proses awal hingga akhir hingga terwujud masker seperti ini. Nah, ini masker yang akan kita buat. Ini nampak dari depan, ini nampak dari belakang, ini nampak dari samping. Nah, nanti pada tahap pertama kita akan belajar menjahit talinya terlebih dahulu. Menyiapkan talinya ini dulu. Nah, kemudian setelah 2 tali ini siap, kita akan melanjutkan pada tahap yang kedua, yaitu menjahit badan masker dan menjahit tali kepada bagian badan masker. Siap anak-anak? Nah, sekarang kita masuk pada tahap pertama, yaitu menjahit bagian tali. Sudah siapkah kalian menyimak? Simaklah langkah-langkah berikut ini. Langkah pertama, kain untuk membuat tali kita lipat menjadi 2 seperti ini. Kemudian kita semat dengan menggunakan jarum pentul. Sampai ke ujung semuanya kita semat dengan jarum pentul. Setelah kita semat, kita jahit. Kali ini kita belajar tidak usah diberi tanda jahit, tapi tepi kain berada pada tepi sepatu. Kita jahit pelan-pelan lurus sampai di ujung kain. Ingat, yang dijahit adalah bagian buruk kain. Kemudian kita potong benang, kita lepas jarumnya, kita bersihkan sisa benangnya. Setiap menjahit, anak-anak harus membersihkan sisa benang agar rapi. Langkah selanjutnya, kita akan membalik kain tali dengan menggunakan alat bantu. Anak-anak bisa menggunakan jeruji, lidi, atau apa saja yang bentuknya panjang. Kali ini ibu menggunakan alat bantu berupa sumpit. Agar lebih mudah, sebelah ujung satunya kita agak lipat sedikit. Kemudian kita dorong menggunakan alat bantu kita. Ibu menggunakan sumpit untuk mendorong. Kita dorong terus sampai kelihatan di ujung satunya. Nah, kita dorong perlahan sampai terlihat di ujungnya. Kemudian kita tarik sumpitnya. Nah, seperti ini. Kita tarik kainnya, kita tarik. Nah, bagian baik sudah nampak dari luar. Seperti ini selongsongan kain untuk tali. Lakukan juga untuk kain satunya. Selanjutnya kita akan memasang elastis, memasukkannya ke dalam selongsongan kain sehingga hasilnya akan nampak seperti ini. Nah, kainnya jika ditarik akan melar seperti ini. Nah, kita akan buat seperti ini. Bagaimana caranya? Kita siapkan kain selongsongannya, kemudian kita siapkan elastis dan juga peniti sebagai alat bantu. Nah, kali ini ibu menggunakan elastis warna hitam, ini adalah penitinya. Kalau kalian menggunakan elastis warna putih, itu tidak masalah. Kita tusuk ujung elastis, kemudian kita tutup penitinya, kita masukkan ke salah satu ujung selongsongan. Nah, seperti ini. Kita dorong pelan-pelan sampai muncul di ujung satunya.
Kita dorong terus pelan-pelan sambil diperhatikan di ujung awal masuk tadi. Nah, di bagian ini jangan sampai elastisnya hilang. Agar elastisnya tidak ikut terdorong ke atas, hilang, kita kunci semat dengan jarum pentul sebagai alat bantunya. Seperti ini ya, nanti biar elastisnya nggak hilang, nggak ikut keluar. Nah, kita lanjutkan, kita cari di mana posisi jarum peniti tadi. Kita lanjutkan mendorongnya seperti ini. Kita dorong pelan-pelan sampai penitinya muncul di ujung yang lain. Nah, ini peniti sudah muncul. Kita lepas penitinya, kemudian ujungnya juga kita semat dengan jarum pentul biar tidak lepas elastisnya. Seperti ini. Nah, setelah disemat dengan jarum pentul seperti ini, kita jahit bagian ujungnya, bagian yang kita jarumi tadi, agar elastisnya tidak lepas. Ya. Sementara kita masih pakai jarum pentul. Kemudian biar aman, biar tidak menusuk kita jarum pentulnya, kita jahit ujungnya. Nah, bagian itu. Kita jahit bagian ini mendatar. Setelah dijahit, nanti jarum pentulnya bisa dilepas. Kita singkirkan perlengkapan kita saat menjahit. Nah, kita jahit seperti ini ujungnya. Kita jahit pelan-pelan 3 kali jahitan. Ujung yang lain juga jarum pentulnya kita ambil, elastisnya jangan sampai lepas, kita jahit lagi. Nah, tali yang lain juga seperti itu, kita jahit ujungnya. Sebelumnya kita lepas jarum pentulnya, diulang 3 kali saat menjahit biar elastisnya tidak lepas. Nah, seperti ini. Maju mundur kita kunci, kita ulang 3 kali. Kalau sudah kita potong benangnya, ingat selalu bersihkan benang setelah selesai menjahit agar kualitas hasil jahitan kita bagus. Nah, ini talinya sudah siap, sudah jadi. Kalau tali ini sudah jadi, kita simpan terlebih dahulu. Nah, demikian tadi cara menjahit tali masker. Mudah bukan? Nah, kalian bisa mempraktekkannya langkah-langkah tersebut di rumah. Kemudian kita bisa melanjutkan tahapan yang berikutnya, yaitu menjahit badan masker dan juga tali masker hingga jadi sebuah masker. Bagaimana langkah-langkah menjahit badan masker? Simaklah video berikut ini. Nah, sekarang kita sudah memasuki tahap kedua, yaitu menjahit badan masker. Siap anak-anak? Ayo kita mulai. Langkah pertama, kita merekatkan fislin pada bagian buruk bahan utama. Kemudian kita satukan bahan utama, bagian baik bertemu bagian baik, seperti ini. Nah, nanti kita jahit bagian yang melengkung ini. Jarak jahitnya kurang lebih 1,5 cm dari tepi, atau kita bisa gunakan pinggir sepatu kita. Nah, caranya seperti ini. Kita letakkan bagian melengkung, bagian tepi kain tepat pada bagian tepi sepatu. Kemudian kita jahit pelan-pelan, jangan lupa dikunci ya anak-anak. Kita jahit sampai dengan bagian tepi. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa dikunci juga. Kita potong benangnya, kita bersihkan sisa benang yang ada. Pastikan setiap selesai menjahit, benang dalam keadaan bersih. Kemudian kita lepas jarum pentulnya. Hasilnya akan nampak seperti ini pada bagian buruk. Nah, ini adalah bagian baiknya, kain batiknya terlihat sudah menyatu. Jika dibalik, dikeluarkan akan nampak seperti ini. Nah, lakukan juga untuk bagian furingnya ya.
untuk bagian furing juga dijahit melengkung seperti ini pada bagian tengah muka. Jangan lupa bersihkan sisa benang dan bersihkan lepas jarum pentul yang tadi kita gunakan sebagai alat bantu. Nah, hasilnya sama dengan bahan utama seperti ini penampakannya. Ini nanti yang akan menempel pada wajah kita, bagian baiknya. Kemudian setelah selesai, kita setrika kampuh baik pada bagian bahan utama maupun furingnya. Setelah disetrika, kita satukan bahan utama dan furing, bagian baik bertemu bagian baik. Nah, kampuhnya kita bikin kampuh tutup. Jika furing jatuh ke sebelah kiri, maka bahan utama kampuhnya jatuh di sebelah kanan. Nah, kemudian nanti kita akan jahit sisi kanan ini dari ujung sini turun sampai dengan ujung sini. Nah, sebelah kiri juga kita jahit dari ujung sini sampai dengan ujung sini. Bagian ini kita biarkan berlubang, tidak dijahit. Nah, yang ini juga tidak dijahit, hanya sisi kanan kiri saja. Mari kita jahit seperti ini, tepi kain jatuh di tepi sepatu. Jangan lupa dikunci setiap memulai dan mengakhiri sebuah jahitan. Kita jahit pelan-pelan karena ini bentuknya melengkung agar hasilnya tetap rapi. Anak-anak tidak perlu tergesa-gesa, pelan-pelan saja, yang penting hasilnya rapi. Ya. Nah, di ujung ini kita kunci, kita ulang jahitannya, ini mundur. Nah, kemudian kita potong benangnya. Lakukan hal yang sama pada sisi sebelahnya. Nah, tepi kain berada pada tepi sepatu. Kita jahit pelan-pelan, kita kunci di awal. Kemudian maju pelan-pelan karena ini bentuknya melengkung. Ingat, tidak perlu tergesa-gesa, pelan-pelan saja, namun hasilnya rapi. Nah, kita jahit seperti ini. Kemudian kita kunci lagi. Nah, kita potong benangnya. Ingat, jangan sampai menyisakan benang pada jahitan. Pastikan semua sisa benang dipotong. Kemudian sekarang kita lepas jarum pentul yang tadi kita sematkan. Pastikan semua jarum sudah diambil. Potong sisa benang yang masih nampak. Kemudian sekarang melalui lubang ini kita balik agar bagian buruknya berada di dalam dan bagian baiknya berada di luar. Nah, seperti ini. Kita balik sambil kita rapikan, kita ratakan bagian kampuhnya. Seperti ini. Nah, ini adalah hasil setelah dibalik. Jangan lupa untuk disetrika setelah dibalik agar hasilnya rapi. Biasakan setelah menjahit anak-anak selalu menyetrika. Selanjutnya kita akan memasang tali. Nah, kita lipat bagian ujungnya ke arah dalam kurang lebih 1 cm. Kemudian kita masukkan pada salah satu tepinya. Kita masukkan talinya. Masukkan ujung karet di salah satu tepi. Kita semat dengan jarum pentul. Lakukan hal yang sama pada tepi yang lain. Nah, sebelah sini kita masukkan dan kita semat juga. Kemudian nanti pada ujung yang lain kita lakukan hal yang serupa. Nah, seperti ini hasilnya. Ini baru satu sisi. Kita lanjutkan di sisi yang lain. Kita lipat juga ke arah dalam kurang lebih 1 cm seperti ini. Kemudian kita sisipkan talinya. Nah, kita masukkan ke dalamnya. Kemudian
kita semat dengan jarum pentul agar tidak lepas. Seperti ini. Nah, sebelahnya juga seperti itu. Pastikan di tepi badannya. Nah, seperti ini. Kita semat juga dengan jarum pentul. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, nanti kita jahit bagian ini. Bagian yang kita semat jarum pentul ini kita jahit. Jangan lupa pada bagian talinya kita kunci kurang lebih 3 kali agar tidak mudah lepas. Nah, ini adalah penampakannya setelah kita pasang tali dari bagian dalam masker. Akan nampak seperti ini. Ini bagian luarnya akan nampak seperti ini. Nah, sekarang kita jahit. Jangan lupa lepas dulu jarum pentulnya, kemudian kita ulang 3 kali agar tidak mudah lepas. Nah, bagian ujung satunya juga kita jahit 3 kali. Nah, lakukan hal yang sama pada sisi masker yang lain. Jarum pentulnya jangan lupa dilepas. Ingat, kunci kurang lebih 3 kali, minimal 3 kali, agar tidak mudah lepas talinya. Hati-hati lepas jarum pentul sebelum kita menjahit. Nah, kita potong benangnya, kita rapikan, potong semua sisa benangnya agar nampak lebih rapi. Nah, ini adalah hasil jahit masker kita, nampak dari depan. Dan ini nampak dari belakang. Nah, tidak ada kampuh yang terlihat dari luar. Nah, sekarang setrikalah masker kalian, baik dari bagian luar maupun bagian dalam masker, agar hasilnya lebih baik. Nah, demikian tadi cara menjahit badan masker dan juga tali masker hingga bisa menjadi sebuah masker yang utuh. Mudah bukan? Anak-anak bisa mencobanya di rumah. Jika ada bagian yang tidak paham, kalian bisa bertanya kepada ibu di rumah, ayah di rumah, atau saudara lain yang ada di rumah, atau kalian juga bisa bertanya kepada ibu. Bisa telepon, bisa video call, atau via WA. Semangat anak-anak, selamat mencoba. Nanti kalau sudah berhasil, gunakan masker itu dan fotolah dengan menggunakan masker itu. Kemudian fotonya dikirimkan ke nomor ibu. Selamat mencoba, selamat belajar, semangat belajar dari rumah. Sampai jumpa.